Oke, sekarang kita manfaatkan salah satu sudut ruangan yang ada ya. Kali ini aku mau ngonten di ruang jemuran aku ya. Nih teman-teman, kalian bisa ngonten di area teras atau apapun. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya lampu atau lighting, pakai aja cahaya matahari ya. Ini aku lagi ngonten di situasi jam 5 sore, jadi cahayanya masih cukup bagus. Kalau mau lebih bagus lagi, kalian ngontennya di sekitar jam 7 pagi, jam 8 pagi, atau jam 4 sore sebenarnya. Ini udah agak telat sebenarnya nih yang ngonten jam segini. Oke, jadi teman-teman silahkan nanti lihat posisinya seperti ini ya. Ini setupnya sederhana banget. Yang penting kalian tuh butuh tripod ya. Terserah tripodnya apa aja. Pokoknya yang bisa megangin kameranya teman-teman, HP-nya teman-teman, biar gambarnya itu tetap stabil. Oke. Kemudian aku pakai hiasan poster kayak gini, ada pot bunga juga ya. Sebenarnya pakai apa aja teman-teman, yang penting kelihatan backgroundnya itu bagus ya dan enak dipandang. Oke, ini kita akan mulai pengambilan gambarnya seperti ini teman-teman. Oke, aku akan ada di sini. Kita akan mulai rekam video. Ya, kita lihat posisinya di sini. Nah, teman-teman bisa mulai dengan rekamnya gini ya. Kita masukin dulu produknya. Oke, jadi ini produknya kita masukin dulu. Jadi kita nanti proses itu unboxing. Oke. Ya, kita rekam dari kiri ke kanan, nanti teman-teman dari kanan ke kiri gitu. Oke ya. Menunjukkan tangannya aja. Nah, kita setting lagi kameranya. Nah, seperti ini. Agak mundur ya. Oke, kita mulai. Terus kita buka. Nah, ini ya. Kalau agak susah ya wajar ya. Nanti di-cut-cut aja. Oke, selesai teman-teman. Jadi semudah itu ya bikin konten. Nanti silahkan kalian praktekin sendiri. Oke teman-teman, kita akan latihan bikin konten langsung ya. Jadi teman-teman silahkan rekam video yang sudah tadi aku arahkan ya. Nanti kita akan latihan gimana sih cara mengeditnya kalau kita sudah merekam videonya dari HP. Oke, kita tap tanda plus di sini teman-teman. Nah, nanti teman-teman silahkan klik yang di sini nih. Ya, klik yang di sini. Kemudian masukkan ke sini ya. Masukin video yang sudah kita buat. Nah, tuh teman-teman. Ini videonya pakai Android loh, mengandalkan cahaya matahari. Bagus kan? Tuh, terang ya, jernih gitu. Oke, kalau udah kita tab berikutnya, teman-teman. Nah, teman-teman silahkan masuk ke bagian sini nih. Nih yang kotak persegi sini ya, ada kotak tebal, itu adalah menu pengeditan. Oke, di menu pengeditan ini aku bakal ngasih tahu beberapa trik aja ya, karena nanti kalau misalnya aku ngedit secara full, itu pasti video tutorialnya bakal lama banget.
Hal yang penting banget untuk teman-teman ketahui ya, ini kan masih berupa video mentah ya teman-teman ya. Oke, jadi aku sebelum mengedit videonya itu aku bakal ngerekam suara dulu teman-teman. Aku bakal rekam suara dulu, kita bakal voice over. Nah tadi kan kita udah bikin skrip Hotamasolnya kan. Nah sekarang aku mau ngerekam voice overnya, tapi sebelum itu kita mute dulu di sini ya. Tanda speakernya kita pencet teman-teman. Nah, gini ya, dibisukan. Jadi suara-suara yang muncul dari video mentahannya itu tidak akan masuk. Oke ya, karena ini berisik banget. Namanya juga ngerekamnya di teras, teman-teman. Ngerekam di teras itu pasti ada suara motor lah, ada suara anak lagi main-main teriak-teriak lah. Aduh, pokoknya rame banget. Entah suara tukang bakso gitu kan. Makanya kita lebih enak tuh pakai voice over aja. Oke, tapi kalau misalnya suasana kalian itu tenang rumahnya, aku malah lebih cenderung kalian bikin kontennya tuh spontan. Jadi ngerekam sambil ngomong, itu lebih cepet banget buat bikin, produksi videonya gitu ya. Nah sekarang aku mau rekam suaranya, teman-teman klik suara di sini, oke, terus teman-teman klik voice over. Nah ini aku bakal ngerekam suara ya. Ini, tips ya teman-teman, kalau kalian nggak punya mic, kalau mau ngerekam suara itu bibirnya harus deket banget sama sini, ya. Jaraknya tuh sekitar sekuku lah atau maksimal 1 ruas jari teman-teman. Ya, biar suaranya itu bener-bener masuk, bagus, jelas, jernih, gitu ya. Ini jaraknya kebetulan jauh banget ini dari aku sekitar 30 senti nih, suaranya bakal oke nggak ya? Oke deh, nanti kalian ketika praktek harus seperti arahan aku ya, biar suaranya bagus. Oke teman-teman, nih aku udah siapin skripnya. Nah ini skrip Hotamasolnya ya, tuh ya. Oke, jadi sekarang aku mau mulai ngerekam suara. Teman-teman kalau mau ngerekam suara nanti tinggal tinggal pencet ini tombol merahnya. Kalau udahan, tinggal dipencet tombol merahnya lagi. Oke, kita akan mulai ya. Kita pencet. Salah. Dia agak lola nih ya. Kalau salah teman-teman tinggal diklik aja nih bagian suaranya, terus teman-teman pilih hapus. Oke ya, nah kita mulai lagi nih. Klik voice over. Klik voice over, kita pencet sini. Ada yang suka bingung cari minyak telon yang wangi tapi nggak nyegrak? Simpak, simak sampai akhir ya bunda, ini versi favorit aku. Anakku itu tuh gampang banget masuk angin, apalagi kalau malam. Tapi aku juga sensi sama bau telon yang terlalu kuat. Aku pakai Habi Aromatic Telon Oil nomor 8, wanginya sakura, lembut, dan kalem. Kandungannya juga lengkap, ada telon plus, zaitun, bidara, dan lavender. Biasanya nih aku oles di dada, perut, punggung, dan telapak kaki tiap habis mandi. Cobain deh bun, siapa tahu cocok juga buat anak bunda. Follow akun aku buat review jujur lainnya ya. Nah gitu ya teman-teman. Oke. Tadi suaranya ada yang kesel ya, ada yang belibet ya. Itu hal yang wajar ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa ngekat. Nah, aku akan ajarin cara ngekat suaranya dulu ya teman-teman ya. Aku akan ajarin teman-teman. Nah, ini kalau kalian lihat grafik suara, ini kan ada garis putus tipis nih. Nah, kayak gini kan garis putus tipis ya. Itu biasanya garis tarikan nafas teman-teman suaranya. Nah, itu nanti kalian akan hapus-hapus. Caranya, teman-teman tap di sini. Oke, kita geser ya, kita geser si garis putih itu sampai dia kira-kira titiknya itu selesai ya, titiknya itu habis berujung lah ya. Kalau udah teman-teman klik pisah. Nah, terus yang di sininya teman-teman tap, oke, terus dihapus. Ya, hapus. Nah, udah deh. Terus tap suaranya, kemudian teman-teman geser. Tahan, geser ke kiri. Oke, kita dengerin. Ini suaranya nggak deket dari lubang mic-nya ya. Semoga suaranya tetap bagus nih. Itu suaranya suara kesel ya. Itu hal yang manusiawi teman-teman. Oke, ini berarti kita potong. Kita potong ya, kita tap di sini, kita pisahkan. Jadi gitu teman-teman, kalau kalian bikin video, kalau salah biarin aja, lanjut terus ya. Nah ini juga nih kita potong, oke. Potong ya, teman-teman bisa tarik kok garis tebelnya ke arah sini, atau klik pisah di sini juga boleh. Terserah teman-teman nyamannya yang mana ya. Nah ini geser, tahan, geser ke kiri. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini ada yang kurang nih. Oke. Ini kita geser lagi ke sini. Ih harus sabar.
Nah, oke ya, teman-teman ya. Jadi itu triknya kalau kita mau menghapus bagian yang tidak penting. Aku tidak akan mengedit ini semua karena pasti nanti tutorialnya akan panjang. Intinya triknya mengedit suara seperti itu. Oke, sekarang kita akan mulai mengedit apa namanya? Aku akan mengedit dulu di belakang layar ya, suara-suaranya biar lebih enak. Nanti kalau udah jadi kita akan mulai lanjut edit videonya ya. Oke teman-teman, ini aku udah ngedit-ngedit suara-suara yang nafas-nafas, suara keseleo, itu udah aku hapus-hapusin. Jadi sekarang durasi videonya menjadi 30 detik ya. Ini ada durasi video 30 detik, sedangkan durasi videonya itu 1 menit 56 detik. Jadi nanti kita akan pangkas-pangkas videonya ya, supaya pas durasinya. Oke. Nah, teman-teman, ini aku akan kasih tahu beberapa tips aja cara memangkasnya dan juga cara menggeser-geser videonya. Oke, kita mati dulu videonya ya. Nah, ini kan videonya masih mentah nih. Oke ya, nih kita geser dulu. Nih dia mau narik masuk nih, tarik masuk videonya. Oke, aku akan potong di sini. Teman-teman kalau potong itu caranya sama ya, tinggal diklik aja frame videonya. Nanti teman-teman klik pisah di sini. Klik pisah. Terus diklik nih yang bagian sini, oke, frame yang mau dipotongnya, lalu teman-teman klik hapus. Oke, nanti dia videonya akan maju sendiri. Kita lihat. Nah, ini kan nggak enak ya posisinya ya. Udah sampai sini. Nah, ini kan karena aku videonya ini kan continue. Jadi kalau continue itu teman-teman harus hapus beberapa part. Misalnya kayak gini. Nah, tadi masuk sampai mana nih? Oke. Terus aku mau hapus. Ya, pisah. Terus kita, nah ini kan bagian yang tidak penting nih. Mana nih? Batal. Ya, kepencet tadi. Oke. Nah, bagian yang tidak penting mana? Nah, ini kita mau mulai dari sini nih. Nah, teman-teman, caranya bisa pisah di sini atau ditarik aja geser nih garis tebelnya. Mana ya? Tapi aku lebih enak pakai pisah sih ya. Jadi aku cuma ngasih tahu aja ada cara untuk menghapus itu dengan cara menggeser garis tebel ke arah garis putih panjang ini. Oke, nih kita geser. Tuh. Nah, gitu ya. Nah, udah terpotong tuh. Oke. Oke. Nah, nanti kita potong-potong lagi bagian yang tidak sesuai ya, teman-teman ya. Nah, terus misalnya aku mau potong lagi. Ini potong ya. Aku akan potong-potong dulu teman-teman bagian yang tidak perlu ya. Caranya sama seperti tadi. Nanti kalau semuanya aku potong-potong, nanti kepanjangan videonya. Nah, ini bagian yang deket banget nih teman-teman. Dideketin produknya. Ini aku akan potong ke depan sini. Oke, potong dulu. Terus misalnya nih ya, misalnya video ini mau aku pindahin ke paling depan. Itu caranya gampang banget. Teman-teman tinggal tap videonya, terus tahan yang lama. Ya udah tuh tinggal digeser aja tuh ke arah kiri. Udah beres. Nah, gini ya. Nah, ini berarti aku mau potong biar pas. Jadi teman-teman, kenapa sih aku lebih seneng rekam suara dulu baru edit videonya belakangan? Karena kadang kalau suara menyesuaikan video itu suaranya kadang bisa balapan atau nggak matching. Jadi mendingan videonya yang menyesuaikan suara ya, sehingga nanti videonya yang kita buat bisa nyambung dengan yang lagi kita omongin. Oke, nah ini aku akan edit-edit dulu ya. Aku akan potong-potong, yang penting dia matching dengan jalan cerita yang di audio. Ini videonya udah aku pangkas ya, jadi 31 detik. Nah, sekarang teman-teman bisa pilih teks di sini. Kita masukin teksnya. Oke, ini aku udah siapin teksnya. Bingung cari minyak telon wangi tapi nggak nyegrak. Terus teman-teman pilih yang kotak ini. Nanti kita akan cari nuansa fontnya ya. Template fontnya yang berbackground apa dan segala macam gitu. Ini aku mau pilih yang warnanya ungu ini. Background ungu. Nanti fontnya mau aku ganti bebas ya, terserah teman-teman ya. Aku mau ganti fontnya jadi warna hitam saja. Oke, kalau udah, terus sekarang kita atur posisi teksnya, misalnya di tengah atas judul gini ya. Nah, itu kan ada bayang-bayang tuh, ada tulisan following dan segala macam. Nah, kalau bisa teman-teman kalau naruh teks jangan terlalu ke atas ya, nanti dia ketutupan sama tulisannya following. Oke, jadi agak ke bawah. Bentar, ini aku gedein dikit. Nah, selesai teman-teman. Ini udah bagus belum sih? Ini aku agak jauh sih megang HP-nya ya. Oke, kalau udah, nah sekarang kita centang di sini. Terus kita bikin subtitle dulu ya teman-teman ya.
Ini ada tulisan subtitle ya, subtitle. Oke, di subtitle nih tuh tulisannya tuh. Subtitle ya. Diklik. Oke, nanti dia akan memproses suara yang ada di video kita, yang tadi kita voice over, nanti akan diekstrak kayak gini nih. Ya, teman-teman cek dulu tulisannya ada yang benar atau enggak, nama nama produknya benar enggak. Nah, ini kan aku ngomongnya Habi ya. Habi jadi HB gitu kan. Nah, ini teman-teman edit nih. Jadi sesuaikan gitu ya, Habi. Oke, seperti ini. Kita cek tulisannya ada yang salah nggak? Kalau yang ada yang salah pokoknya dibenerin lagi. Oke, kalau udah sekarang kalau udah selesai, nah ini teman-teman bisa ganti nih. Ini kan tulisannya ada merah-merahnya ya. Teman-teman klik gaya di sini. Klik gaya ya. Ini ada macam-macam nih ya. Tuh, teman-teman silahkan pilih sesuai dengan apa ya, yang matching lah dengan isi kontennya kalian ya. Aku mau pilih yang ini deh. Nah, ya yang ini aja. Kita close. Terus kita kecilin posisinya. Nah, kalau kayak gini nanti kita bakal lebih enak nih ngasih overlay teksnya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat, aku mau ngomongin tentang Habi. Nah, ini nih, Habi. Aku pakai Habi. Nah, terus kita bisa pilih bikin teks lagi nih, teman-teman. Masukin teks ya, teks. Namanya Habi. Langsung aja tulis. Tuh kan. Ini aku mau apa nih namanya? Oke. Kalau udah, nah sekarang aku mau duplikat nih. Kita akan duplikat ya, salin nih teman-teman. Salin. Terus kita akan masuk ke bagian kandungan. Kandungan di mana sih? Nah, ini dia ya. Kandungannya lengkap, ada telon plus, nah di sini nih. Oke. Start. Ini soalnya kameranya jauh, kamera HP-nya jauh. Jadi aku agak susah nih nulisnya ya. Telon lavender. Sampai sini aja. Oke. Tunggu. Nah, gini ya. Terus teman-teman klik edit nih. Ketik 2 kali. Tadi ada kandungan apa aja tadi? Telon plus. Telon plus. Nah, teman-teman bisa nih diubah gaya font-fontnya di sebelah sini ya. Oke, ini udah jadi teman-teman. Kalau udah teman-teman klik tanda ke kanan. Jadi di sini bikin kontennya kita tanpa musik ya. Jadi memang benar-benar pure suara aja. Kenapa aku sarankan seperti itu? Karena tidak semua suara itu dia akan bertahan lama. Musik dari TikToknya ya. Kadang dia punya jangka waktu copyrightnya juga sih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kontraknya musiknya dengan TikToknya habis, nah suara kita bisa dibisukan kayak gitu. Tapi balik lagi ke teman-teman ya, kalau mau masukin background silahkan. Nanti masuknya ke sini nih. Masukinnya ke tambah suara sini ya. Nanti teman-teman silahkan cari suaranya, diklik tambah suara. Oke. Nah, ini kalau misalnya udah udah selesai tambah suara, udah voice over udah oke, teksnya juga udah cakep, gambar juga udah oke. Nah, teman-teman langsung berikutnya ya kita masukin aja nih captionnya nih, teman-teman. Cobain deh Bun Habi aromatic telon oil nomor 8. Kasih hashtag teman-teman. Sekarang di TikTok tuh hashtagnya maksimal 8. Misalnya kita mau ngasih tahu hashtagnya apa sih yang berhubungan dengan ini, minyak telon ya. Minyak telon. Terus hashtagnya lagi yang berkaitan dengan produknya ya, minyak telon Habi. Nah, Habi. Terus Habi dibalikin lagi, Habi minyak telon yang berkaitan dengan review produknya ya. Oke. Terus minyak telon wangi misalnya ya, minyak telon wangi ada. Oh tuh banyak tuh yang pakai 11.000. Abis itu pakai hashtag nama akun kita sendiri. Kita mau di branding sebagai apa? Misalnya aku mau pakai hashtag nama aku sendiri ya, Nyonya Putri gitu kan. Nah selanjutnya teman-teman silakan edit sampul. Teman-teman geser-geser aja tuh, digeser-geser ya. Nah teman-teman, saran aku ya, kalian mulailah untuk ngetek lokasi ya di sini. Kalian ada di mana nih? Kalian ada di daerah mana? Kalian masukin aja. Supaya apa? Nanti kalau misalnya followers kalian udah 1000, kalian bisa ikutan TikTok Go ya. Kota Malang. Oke. Udah, gitu aja. Selesai. Kalau udah, teman-teman bisa langsung
posting. Oke, selamat coba, selamat praktek teman-teman.